Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelika Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Saya berdoa dan berharap semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan di minggu kelima masa Prapaskah ini. Sahabat yang terkasih, kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Adrianus Heri Wijayanto SY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Heri. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Heri, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam sehat. Salam sehat, kita semua sehat, Romo. Romo, terima kasih ya sudah berkenan hadir, menyalurkan berkat dan cinta Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Heri. Marilah saudara-saudari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk memohon berkat dan kuasa-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan atas rahmat kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, atas rahmat kesehatan yang masih terjadi dalam kesempatan hidup kami, dan kami berdoa agar kami, keluarga kami masing-masing, keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua selalu dilindungi dari segala hal yang membahayakan kehidupan, termasuk penyakit-penyakit yang sedang dalam kondisi di zaman dan di saat ini. Maka berkatilah kami yang memohon rahmat dan kuasa-Mu, agar apa yang boleh kami permenungkan di dalam kesempatan ini membuka inspirasi bagi kami semua untuk mampu semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan dengan pantas dan bermartabat. Buatlah hati kami supaya selalu digunakan oleh kuasa-Mu dan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi berkat kehidupan yang masih dipercayakan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka. Kristuslah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dan bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah seluruh wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Heri, dari bacaan pertama kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, ya Romo. Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada masa Prapaskah ini? Ya, yang bisa kita tangkap bahwa ada pergumulan di mana setelah cukup waktu yang lama, janji Tuhan untuk menjadikan bangsa yang besar kok sepertinya mengalami situasi yang tidak bisa dipahami oleh Abraham. Iya, seperti Karena umurnya sudah 99 tahun pada waktu itu, padahal kalau bangsa yang besar berarti bicara tentang adanya keturunan. Benar. Nah, padahal dia udah menunggu sekian lama. Betul. Sekian lama berarti penantian yang cukup setia ya Romo ya? Ya, 13 tahun lebih. Nah, 13 tahun. Luar biasa. Terus bagaimana kita bisa menyikapi, meneladani dari seorang tokoh Abraham yang pada hari ini menjadi suatu bacaan yang luar biasa, Romo? Semangat untuk menanti menurut saya suatu hal yang menarik untuk mengatakan bahwa dia tetap menantikan janji Tuhan itu. Walaupun juga Tuhan akhirnya juga memperbaharui janji itu.
Karena bagaimanapun juga harus ada perjanjian baru karena waktu sudah terlihat bahwa sepertinya tidak ada kepastian. Nah, yang menarik adalah kata Abram itu pun diganti oleh Tuhan sebagai kata perjanjian Abraham. Iya. Jadi dari kata yang sebetulnya Abram itu bapak yang terhormat, kemudian digantikan dengan kata Abraham berarti bapak orang banyak. Jadi kita bisa melihat Abraham diberikan kepada semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini sebagai bapak orang beriman. Iya, termasuk kita berarti pada Iya. saat ini ya Romo ya. Iya. Romo, ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya lihat dari bacaan pada hari ini, bagaimana Abraham itu begitu setianya berharap penuh kepada janjinya Tuhan ya Romo. Iya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, kadangkala saya sendiri juga ya Romo, kurang setia dalam menanti jawaban doa atau menanti kuasanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa seperti Abraham, Romo? Saya pernah bertanya kepada pasangan yang menikah, sebetulnya yang lebih dahulu sabar apa setia? Tetapi kebanyakan memang menjawab setia. Setia. Padahal menurut saya harus sabar dulu. Karena harus terjadi relasi atau harus terjadi saling mengenal satu sama lain, adaptasi, sehingga butuh waktu adaptasi dan akhirnya integrasi menjadi satu karena dua-duanya sudah saling memahami. Maka hanya mau mengatakan setia hanya mungkin dihidupi kalau misalnya kita berani untuk sabar. Nah, Sabar menanti. beda tipis nih antara mau sabar atau setia dulu ya Romo ya. Jadi yang benar adalah bagaimana kita berproses dulu untuk menjadi orang yang sabar berarti Romo. Kalau sabar kan sebetulnya mengingatkan kita pada sebuah kehidupan itu berproses. Iya. Kita naik sepeda nggak mungkin ujuk-ujuk bisa naik sepeda. Mungkin butuh jatuh juga. Benar. Supaya kita tahu artinya dan enaknya naik sepeda. Hari ini saya pun jadi baru tahu, tidak hanya sekedar mengucapkan kata setia kalau saya tidak menyadari bahwa saya sabar ya Romo. Ya. Luar biasa sekali. Romo memberikan satu contoh bagaimana gereja itu dimulai dari sebuah keluarga gereja kecil ya Romo. Kita bisa mengimplementasikan bacaan pada hari ini seperti Abraham. Ada hikmat apa lagi Romo? Yang menarik untuk kita bisa tangkap adalah kata perjanjian itu sendiri, di mana sebetulnya kata Abram menjadi Abraham bisa jadi inspirasi. Bahwa sebetulnya kalau kita dibaptis, itu kan pasti diberi nama baptis. Betul. Entah itu orang kudus yang kita kenal, atau kita pernah baca, atau kita menginginkan orang kudus itu ada di dalam nama saya. Maka menarik untuk diingat bahwa ketika kita dibaptis, nama baptis itulah yang diterangkan kepada kita. Sehingga misalnya nama saya yang tadinya hanya Heri Wijayanto jadi Adrianus Heri Wijayanto. Saya diharapkan seperti Santo Adrianus. Ya, inilah yang mau mengatakan supaya menyadarkan kita bahwa sebetulnya nama baptis bukan sekedar nama, tetapi adalah suatu keteladanan yang sudah diberikan orang kudus itu untuk kita ikuti. Seperti kita selalu, Yesus pun bukan sebagai contoh atau teladan, tetapi harus kita ikuti. Kalau contoh kan hanya sekedar sebagai figur saja yang tidak harus diteladani gitu kan. Tapi kita harus berani ikuti. Kata ikutlah aku kan juga cukup kuat. Benar. Di kata-kata Yesus apalagi kepada para rasulnya itu, si Levi itu yang menjadi pengikut Kristus sebagai para rasul. Itu kan kata ikutlah aku. Sampai hari ini pun itu juga harus menjadi acuan buat kita bahwa ikutlah Yesus terus menerus ya Romo ya. Karena hidup kita merupakan suatu pewartaan dari cinta kasihnya Dia. Romo, berarti nama baptis seperti yang Romo tadi bilang, yang pada bacaan pada hari ini juga Tuhan memberikan nama Abram menjadi Abraham, sesuatu makna yang luar biasa ya. Berarti pada hari ini pun kita juga yang menggunakan nama baptis dari Santo Santa pelindung kita harus juga meneladani sikap-sikap baik dari mereka ya Romo ya. Makanya Yesus pun menegaskan sebagai seorang Mesias untuk meneruskan bahwa para rasul harus meneruskan karya perutusannya, karya keselamatan dengan menjadikan gereja, sehingga memberi nama baru kepada Simon.
Oh sehingga iya. namanya menjadi Petrus atau Kefas Iya. sebagai batu karang. Jadi memang perjanjian yang dibuat Tuhan tuh harus sepertinya ada tandanya. Karena mungkin kita juga melihat bahwa apa tandanya kalau kita ini pengikut Kristus, apa tandanya kalau kita setia pada Kristus, kan itu. Jadi Iya. harus ada buahnya gitu ya, bukti dan buah. Benar. Dan itulah adalah buah dari imannya kita dari mengikuti Kristus tentunya ya Romo ya. Romo tadi kan ada satu kata sabar. Sabar itu kan tidak mudah ya Romo. Ya. Bagaimana ya kita bisa memperoleh suatu hikmat untuk menjadi pribadi yang sabar, tekun di dalam proses hidup ini. Kadang-kadang kan tidak semua menjalani hidup baik dan mulus ya Romo. Ya. Ya, memang kata sabar mudah diungkapkan, Betul. tapi Tapi tidak sulit mudah untuk dijalankan. dilakukan. Ya, saya bisa memahami bagaimana Abraham sendiri menunggu begitu lama dalam usia yang begitu tua. Saya sendiri sering kali melihat bahwa ketika pasangan muda itu sampai tahun ketiga perkawinan itu belum mendapatkan keturunan, mereka sudah cemas. Iya. Sehingga mereka merasa apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hanya untuk mengatakan bahwa ada proses yang sepertinya memang harus sabar untuk menantikan keinginan kita, karena itu adalah iman, harapan, dan kasih. Ada iman percaya pada Tuhan, ada harapan karena soal waktu, dan kasih adalah penggenapan. Penggenapan dari semua itu. Sehingga kalau terjadi nanti kehamilan dan lahir anaknya, ya sudah, itu sebuah itu adalah buah penggenapan. kasih dari Tuhan Iya. ya. Jadi kita harus berproses sabar. Tapi sebenarnya saya pernah melihat satu orang yang dia menantikan kehadiran buah hati ya Romo. Tapi sampai sekian tahun juga Tuhan tidak memberikan. Kemudian Tuhan memberikan dia limpahan harta yang luar biasa dan dia mengangkat begitu banyak anak asuh. Dan ini juga sebagai penggenapan kasih dari Tuhan ya Romo ya. Romo, apalagi yang bisa kita jadikan acuan di masa Prapaskah minggu kelima ini ya Romo, menjelang hari yang baik nanti? Sebetulnya kita yang mau kita berikan tuh sebetulnya dalam permenungan kita dalam masa Prapaskah itu apa. Kita memang gereja cukup sibuk dengan begitu banyak kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan, wilayah, dan komunitas-komunitas. Tetapi yang saya sering kali selalu saya ingatkan adalah di dalam keluarga. Apakah terjadi semangat untuk saling memperhatikan, peduli, dan juga korektif terhadap keluarga. Misalnya Bapak puasa apa, Ibu puasa apa, atau pantang, Ibu pantangnya apa, Bapak pantangnya apa. Juga anaknya harus berani mengatakan, saya pantang ini dan saya puasa ini. Sehingga mungkin perlu ditulis di sebuah tembok untuk mengatakan keluarga ini sedang pantang dan puasa seperti ini. Maksud saya adalah supaya terjadi dialog, saling mengkoreksi. Misalnya kalau bapaknya bilang saya tidak mau merokok tapi masih merokok, anaknya bisa mengingatkan. Halo Bapak, ayo jangan ngerokok. Benar-benar. Nah, kalau nggak ngerokok kan uangnya bisa untuk dimasukkan ke APP kan gitu. Ya, ini suatu koreksi yang membawa kita juga semakin yakin bahwa pertobatan itu hanya mungkin karena ada saling koreksi. Benar. Dan itu dimulai di dalam keluarga tentunya. Jadi ada pertobatan personal, nanti ada pertobatan keluarga terjadi. Makanya juga hanya untuk mengatakan kalau peristiwa Ninive itu, yang bagaimana si Yunus itu kan menariknya adalah sebetulnya ketika dalam 40 hari Tuhan akan jungkir balikan kota Ninive, kan langsung pertobatan. Iya, mereka langsung bertobat seluruhnya. Dan menariknya kan pertobatan pribadi maupun pertobatan struktural seluruhnya. Jadi sebetulnya pertobatan itu kalau terjadi bersama atau dalam skop yang besar ya harus terjadi dulu dengan pertobatan pribadi dan komunitas yang paling kecil dulu. Benar. Ini memberikan satu masukan yang luar biasa bagi saya juga untuk berpikir untuk segera melakukan di dalam keluarga saya sendiri, Romo. Karena memang cuman setiap kali kita melakukan, saya mau pantang ini, hanya cukup di dalam diri sendiri, tidak ungkapkan di dalam keluarga. Dan ini suatu hal yang bagus sekali bisa kita
lakukan di tengah-tengah keluarga kita ya Romo Iya. ya. Tapi selain dari kita berpantang secara jasmani, tentunya juga ada hal-hal pantangan rohani seperti yang Bapak Paus ungkapkan ya, bahwa kita harus juga lebih berpantang untuk memantangkan diri, jangan berkata-kata kasar misalnya, untuk lebih tidak mencela orang, Ya. tapi untuk lebih membantu, seperti itu ya Romo ya. Ya mungkin ini kan ada sebuah contoh ketika Mm-mm. dia mengatakan saya pantang daging gitu kan, Iya, tapi terus beli mie ayam atau beli bakso atau saya lupa mie ayam itu, terus dia mengatakan saya nggak pakai daging. Tapi kan mungkin saking banyaknya yang beli, lalu terbawa dagingnya juga dalam mangkok mie-nya, mangkoknya. Lalu dia marah-marah. marah-marah. Loh, kan kamu tahu bahwa tidak beli pakai daging, kan saya lagi pantang. Loh. Kata marah-marah itu kan menjadi sesuatu yang apa maknanya pantang itu Betul, kalau iya. ada orang lain yang jadi korban gitu. Benar sekali. Dan sebenarnya berarti memang kita harus menekankan bahwa dengan hati dan pikiran kita dulu ya Romo ya. Betul. Bagaimana kita bisa menyikapi bulan yang penuh rahmat ini di masa Prapaskah untuk memperoleh satu rahmat pengampunan tentunya ya Romo ya. Tobatan. Rahmat pengampunan dan pertobatan yang sejati. Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama ini ya, dapatkah Romo memberikan kesimpulan dari bacaan tentang Abraham ini supaya kita jadikan pedoman? Ya. Pertama kita harus ingat bahwa kita sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga seperti Abraham membuat perjanjian baru dengan Tuhan Allah dengan berganti nama sebagai tanda, kita pun sebetulnya adalah manusia-manusia yang dibaptis. Sehingga kita pun sebetulnya harus menjadi anak-anak terjanji, anak-anak perjanjian dengan Tuhan, sehingga tentu ada tuntutan dan hak gitu ya, hak dan kewajiban. Tetapi karena sebetulnya tidak seimbang antara pencipta dan ciptaan, maka kita sebetulnya diajak untuk memuliakan Tuhan, mengabdi Tuhan dengan sepantasnya, karena kita sadar bahwa kita sudah diberi begitu banyak termasuk nafas kehidupan kita. Maka hanya untuk mengatakan kepada kita betapa kita di dalam permenungan pertama ini kita diajak untuk beranikah kita sebagai seorang pribadi membuat perkawinan iman dengan Tuhan dengan melalui perjanjian itu, sehingga kita siap menjadi anak-anak terang di dalam situasi yang semakin tidak terang ini. Betul. Kita harus menjadi terang di dalam kegelapan ya Romo ya. Romo, satu hal lagi yang saya mau tanyakan. Tadi kan ada Romo katakan mengenai sabar. Sabar dan setia untuk beroleh suatu sukacita. Bagaimana bisa Romo merincikan supaya kita jadikan proses bahwa di dalam setiap langkah hidup kita, terutama masa Prapaskah ini, kita sabar dalam segala hal? Ya, kesabaran memang suatu hal yang sebetulnya harus kita bangun, karena itu sebuah keyakinan bahwa dalam hidup ini apapun adalah sebuah proses. Zaman ini adalah zaman yang ingin semuanya instan, mudah, tanpa proses. Betul. Sehingga kalau makan ini harus dapat tanpa harus, kalau bisa nggak usah kerja atau nggak usah bersusah-susah. Mungkin anak sekarang kalau nggak dapat apa yang diinginkan ngambek gitu kan. Sehingga kita pun dengan ada unsur keterpaksaan walaupun mencintai untuk memberikan pada anak itu. Jadi ada unsur bahwa kesabaran itu melatih kita berproses dalam kehidupan, melihat bahwa semuanya tidak langsung diberikan sekejap mungkin. Seperti iman, harapan, dan kasih. Itu ada proses yang harus dilalui, karena kasih itu adalah penggenapan. Karena setelah pun digenapi, maka kita pun lalu berproses yang sama juga, iman, harapan, dan kasih. Kalau punya anak juga kita kan mikir, anak ini yang Tuhan titipkan ini mau jadi apa ya? Nah, ini kan suatu pergumulan juga, bahwa anak ini nanti ketika misalnya sesuai talentanya jadi dokter, ya itulah kasih penggenapan yang terjadi. Betul. Jadi kita harus benar-benar berproses dulu sekarang secara di dalam Tuhan untuk memperoleh suatu kesabaran dalam sikap dalam situasi apapun ya Romo. Nanti kalau sudah sabar dan akhirnya menemukan identitas diri,
Entah itu jadi dokter, entah jadi imam, entah jadi akuntan publik, kita juga harus mengatakan saya persembahkan kepada Tuhan dengan setia. Jadi kita harus tahu identitas diri kita juga akhirnya Betul. melalui proses itu. Dan itulah buah dari suatu kehidupan yang Ya, menghasilkan sukacita bagi ya. kita dan juga bagi sesama. Seperti Romo Heri pada saat ini tentunya ya. Ini adalah satu buah cinta dari Tuhan bagi kita semua. Romo, ini kita akan rehat sejenak dahulu ya. Baik. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Heri. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Adrianus Heri Wijayanto SY dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0881 0251 33438. Atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkj@yahoo.com. Romo Heri, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Yohanes pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Ya, kalau saya melihat bagaimana kesaksian Yesus menghadapi ahli-ahli Taurat, ahli kitab gitu ya, orang-orang Farisi yang mempertanyakan tentang identitas Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa identitas Yesus itu dipertanyakan karena mereka selalu ingat bahwa Abraham adalah sebagai teladan dan bapak orang beriman yang percaya kepada Tuhan, sehingga terjadinya peristiwa bagaimana membentuk bangsa pilihan itu. Tetapi kita juga menyadari bahwa dalam kehidupan ini sebuah kesaksian harus terjadi karena punya relasi yang cukup kuat. Benar. Kalau saya misalnya ada sebagai seorang anak, saya paling mudah memberi kesaksian tentang ayah saya, ibu saya, karena saya punya relasi yang cukup dekat dengan kedua pribadi itu. Betul. Kalau saya suruh menjelaskan siapa Mbak Lucy, mungkin saya malah kesulitan. Bahkan kesulitan karena saya tidak tahu mengenal secara dekat. Ya, secara dekat dan secara mendalam. Jadi hanya untuk mengatakan Yesus menunjukkan bahwa keberaniannya untuk mengatakan identitas dirinya, walaupun terjadi perdebatan yang ada, tetapi dia sangat yakin bahwa relasinya lah yang membuat kesaksiannya itu sungguh-sungguh memberikan kewibawaan, khususnya bagi umat beriman pada saat itu. Kan sebetulnya kita bisa melihat yang menolakkan itu sebetulnya orang-orang yang ada di Yerusalem, para penatua dan sebagainya. Tetapi sebetulnya rakyat biasa sebetulnya sangat menginginkan, sangat menerima Yesus, dan sangat menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Betul. Romo, kan ada suatu hal yang tadi Romo katakan bahwa kita bisa menjadi saksi kalau kita punya suatu relasi yang baik. Demikian juga kita bisa menjadi saksi dan pewarnanya Tuhan kalau kita juga punya relasi yang baik dengan Tuhan kita tentunya. Pada saat seperti ini ya Romo, bagaimana kita bisa menjadi mengenal Tuhan secara utuh, misalnya apakah melalui firman yang kita baca tiap-tiap hari, bukan sekedar baca, untuk menjadikan itu inspirasi juga dalam kehidupan beriman kita, seperti apa Romo? Ya, biasanya kita mengajak kalau sebuah upacara atau ibadah, kita juga menginginkan ada sharing dari umat gitu ya, yang kadang-kadang di dalam kesempatan yang ada kan orang Katolik biasanya segan gitu ya untuk bersaksi iman. Kadang-kadang memang selalu kita pertanyakan adalah, lalu relasinya dengan Tuhan bagaimana kalau tidak ada yang diberikan kesaksian, kan? Betul. Padahal menerima cintanya sudah begitu besar ya Romo. Ya, itulah suatu pergumulan yang kadang-kadang tidak mudah untuk melihat semua perjalanan hidup ini sebagai proses Tuhan ingin semakin mengenal secara pribadi orang itu.
Saya ingat ada sebuah buku yang ditulis sebetulnya Dialog Imajiner. Iya. Seorang yang bapak bernama Peter, dia adalah orang yang sudah purna bakti dalam menjadi ketua lingkungan. Lalu dia dipaksa pada waktu itu untuk menjadi ketua lingkungan, padahal dia tadinya nggak mau. Karena merasa nggak pantas lah, nggak itulah dan sebagainya. Banyak tugas lah dan sebagainya. Tetapi ternyata dia dengan awalnya memang berat hati, lalu dia mau menerima menjadi ketua lingkungan. Lalu dalam perjalanan dia akhirnya merumuskan, sampai 3 tahun dia menjadi ketua lingkungan adalah sebetulnya saya hanya punya moto dalam perjalanan itu pergumulan saya dengan 3S. Apa itu, Romo? 3S itu berarti saya harus sabar, setia, dan sukacita. Nah. Jadi sabar karena misalnya yang undangan begitu tersebar, yang datang sedikit, gitu kan? Dan yang juga diharapkan datang misalnya tidak datang gitu. Setia ya jelas bahwa akhirnya dia melihat bahwa sedikit atau banyak yang datang, saya bukan melayani hanya orang-orang ini tetapi Tuhan. Jadi kata dasarnya saya percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menyempurnakan keinginan-keinginan saya sebagai ketua lingkungan. Akhirnya setelah proses dia dari sabar sampai setia untuk menjalankan tugas selama 3 tahun itu, akhirnya dia mengalami sukacita. Sehingga dia merasa, ya itulah menjadi kesaksian bagi dia bahwa pergumulan dengan Tuhan menjadi ketua lingkungan adalah sebetulnya panggilan yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia bahwa ya melayani Tuhan adalah bentuk suatu hal interaksi antara Tuhan dan manusia, walaupun mulai jalan-jalan yang kecil, bahkan mungkin jalan-jalan yang sempit seperti jadi ketua lingkungan itu. Benar. Dan ini cermin buat saya dan juga buat kita semua loh, Romo ya. Bagaimana kita di dalam kehidupan beriman kita, dalam suatu komunitas pun kita menerima apa yang Tuhan sudah utus buat kita ya, Romo ya. Tentunya seperti itu. Kita memulai dari sebuah keluarga. Tadi Romo juga katakan bagaimana kita bisa belajar sebagai orang Katolik yang berani mengungkapkan pengalaman iman kita. Kita bisa mulai dari gereja, dari keluarga kita dulu ya, Romo ya. Seperti yang tadi Romo katakan bahwa di dalam masa Prapaskah ini misalnya pada saat kita makan, kita bisa saling sharing ya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Seperti itu, Romo. Ya, dan juga ketika saya mungkin menjalankan kanonik atau wawancara personal dan juga pasangan, yang saya selalu ingatkan adalah cobalah kamu membuat sebuah kesepakatan, bukan ada yang hanya di altar, tapi buatlah kesepakatan yang juga kamu buat kecil-kecil, yang nanti kamu akan tulis kalau bisa ditempel di papan untuk menunjukkan bahwa kita mau bersama-sama membangun sebuah dari nilai kesabaran sampai kesetiaan itu. Misalnya kalau marah jangan sampai waktunya tidur, gitu saja gitu kan. Ya, sehingga tidur menjadi tidak nyaman, bangun juga masih ngambek gitu kan, sehingga suasana pagi hari tidak baik gitu. Nah, sebetulnya bagi saya minta ya sudah di figura saja beberapa statement yang memang mau kita hidupi bersama di dalam membangun keluarga itu. Sehingga nanti kalaupun punya anak, kita tahu bahwa anak-anak itu pun akan melihat, oh Bapak Ibu juga selalu berjuang setiap hari untuk menjalankan kesepakatan bersama itu. Misalnya juga kalau sudah sampai rumah, tolong HP diletakkan di tempatnya, tidak usah dibawa-bawa kan itu misalnya. Wah, ini contoh yang luar biasa juga. Untuk mengajak supaya relasi lebih penting daripada sibuk semua dengan HP. Benar. Karena sekarang banyak sekali yang menjadi keluarga-keluarga yang tampaknya dingin gitu ya, karena sibuk semua dengan HP-nya. Terlihat dekat padahal jauh ya, Romo ya. Seperti banyak terjadi juga, kadang-kala juga itu mungkin terjadi juga sama keluarga saya. Kita sampai di meja makan, kita satu meja terlihat dekat, tapi kita jauh tidak komunikasi karena masing-masing dengan handphone. Romo, luar biasa sekali loh contoh-contoh yang Romo berikan di dalam kehidupan beriman untuk kita jadikan pedoman. Selain dari itu, apalagi Romo yang bisa kita lakukan
Di luar biasa ya, tadi kita mencatat bahwa kita memulai dari gereja kecil kita, yaitu bagaimana kita supaya tidak menunda marah itu untuk sebelum tidur, karena akan membawa harinya yang tidak baik ya Romo ya. Terus bagaimana kita menaruh handphone untuk lebih mendekatkan komunikasi kita dengan sesama anggota keluarga. Ada hal apa lagi Romo? Nah, sebetulnya juga kalau kita berani membuat komitmen atau sebuah kesepakatan juga, menurut saya juga akhirnya saya ingin supaya keluarga itu sungguh-sungguh menyadarkan hidup mereka bahwa semua menjadi satu karena Tuhan. Jadi orang ketiganya adalah Tuhan. Benar. Kalau orang ketiganya Tuhan, sebetulnya setiap rumah orang Katolik atau orang Kristiani itu ada ruang untuk doa. Nah, ruang untuk doa itu adalah maksudnya kalau kita sudah cukup lelah dalam mungkin membahasakan sebuah konflik atau ketidakjelasan, doa sajalah. Duduk diam di situ. Duduk diam, karena mungkin dengan diam itu dan kita lebih berdamai satu sama lain, biar saja masalah itu terjadi, tetapi kita sudah bisa berdamai satu sama lain. Karena hanya untuk mengatakan setiap waktu pun selalu ada konflik yang lebih baru lagi. Betul. Setelah konflik itu selesai. Iya. Jadi untuk mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi penting sekali. Termasuk juga nanti anak-anak diajari untuk kalau sebelum pergi untuk doa, setelah pulang jangan dulu cari-cari siapa-siapa, tapi doa. Nah, menurut saya itu menarik. Karena saya punya pengalaman dengan sebuah keluarga yang padahal bapak ibunya ada di ruang depan itu, tetapi anak-anak tidak langsung mencium bapak ibunya atau memeluk, tapi doa dulu. Wah, di ruang doa kecil itu. Jadi saya hanya merasa, oh iya ya, nomor satukan Tuhan sebagai pribadi yang memberikan kehidupan gitu kan. Dan juga akhirnya setelah berdoa itu saya lihat pelukannya, sukacitanya malah lebih besar, hangat terasa ya, pasti. Iya. Ini luar biasa menjadikan suatu inspirasi juga bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita untuk membangun sebuah ruang doa dan kita menghidupinya seperti itu ya Romo ya. Kadangkala ada ruang doanya cuman kurang dimaksimalkan seperti itu, termasuk saya. Ini satu catatan khusus untuk saya juga dan juga sahabat. Romo, tadi saya mau bertanya juga ya. Romo ada bilang pada saat kita berdoa, kita butuh suatu proses kesabaran dan penerimaan, tentunya juga membuka hati ya Romo. Supaya bagaimana kita bisa diproses Tuhan, seperti itu. Terus selain dari kita sudah berdoa, kita membuka hati, terus tentunya kita juga harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dong Romo. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman yang baik? Kadang-kadang kan sulit kita untuk mau melakukan kehendaknya Tuhan. Kadang di dalam berdoa aja kita memunculkan kehendak kita, permohonan-permohonan kita. Seperti apa, Romo? Ya, saya melihat ada suatu hal yang menarik karena orang-orang kudus pun sebetulnya juga berprosesnya cukup luar biasa. Sehingga dia mengatakan bahwa pilihan hidup saya adalah ini dan saya ingin memuliakan Tuhan di dalam peristiwa ini. Saya selalu senang ingat Santo Petrus Claver yang bersama budak belian yang dia hidup bersama. Padahal dia adalah seorang yang sebetulnya bisa jadi mahaguru, bisa jadi dosen, tapi dia hidup di tengah-tengah mereka. Merendahkan hati sedemikian ya Romo. Bahkan hidup, bahkan bergaul gitu kan. Kalau ada yang luka lalu dia turun tangan sendiri, bahkan menciumnya. Nah ini kan suatu hal yang kalau bukan panggilan, bukan suatu hal yang sederhana gitu ya. Betul. Maka hanya untuk mengatakan proses ketika saya sampai menangkap apa yang dikehendaki Tuhan, tinggal bagaimana nanti saya setia di dalamnya. Sehingga proses untuk menangkapnya itu yang kadang-kadang tidak sederhana. Karena mungkin masih ada ego yang tersisa di dalam hati dan pikiran kita ya Romo ya. Makanya kita perlu untuk mengosongkan diri di hadapan Tuhan selalu. Romo, seperti yang Keuskupan Agung juga sekarang canangkan ya Romo, bagaimana kita untuk bisa beroleh sikap adil untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera. Memulai dari masa Prapaskah, bagaimana juga banyak kan di gereja-gereja juga di Keuskupan patung Yesus yang menjadi tunawisma, yang menjadi orang di dalam penjara. Itu yang bisa kita lakukan adalah dengan berbagi dulu seperti itu ya Romo.
Tetapi juga ini juga masalah hal kalau dalam cara serikat Yesus ya, dalam menyikapi bahwa ya mungkin juga semua orang beriman akhirnya mengatakan iman itu bukan hanya masalah berdoa. Nah, Iman juga adalah berani untuk menegakkan kebenaran. Kalau mungkin bahasa berikutnya adalah berani menegakkan menegakkan keadilan, gitu kan, keadilan. terhadap ketidakadilan kan gitu. Benar. Jadi kan hanya untuk mengatakan lalu apa yang kita bisa buat di dalam gereja, misalnya dengan karyawan kita, dengan orang-orang yang ada dan bekerja bersama kita, apakah kita cukup memberikan perhatian dan keadilan bagi mereka. Iya. Ya itu memang jadi banyak ragamnya dan mungkin tidak mungkin dikupas satu persatu, tetapi semangat untuk membangun tahun keadilan ya harus mulai memang dari kita sendiri. Apakah selama ini kita dengan keluarga cukup adil, dengan komunitas cukup adil, dengan tempat pekerjaan cukup adil, dan sebagainya. Karena saya juga karena saya memberi retret anak-anak dulu, sering kali pertanyaan dan pergumulan anak-anak SMP, SMA itu, saya kok diduakan ya Romo di rumah, anak saya, adik saya sangat disayangi mama papa sedangkan saya tidak. Ya. Padahal dia lupa, mungkin orang tuanya mendidik karena kamu sudah lebih besar. Iya, betul. Tapi dia lupa bahwa ingin tetap seperti adiknya yang masih kecil kan gitu. Iya, ini luar biasa mengupas semua tentang bagaimana kita bisa bersikap untuk mewujudkan keadilan itu dimulai dari keluarga, komunitas, lingkungan, dan juga tempat kerja, bahkan seluruh yang lebih lebih besar, sehingga bangsa ini menjadi sejahtera tentunya ya Romo ya. Misalnya kepedulian saja, adil untuk peduli ya, misalnya ketika kita tahu ada di komunitas kita, di tempat pekerjaan kita juga ada orang Kristiani, ada orang Katolik yang mungkin kita sapa dalam arti sebagai umat sesama orang beriman. Walaupun kita juga secara keseluruhan harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional dalam bekerja. Tetapi seringkali saya hanya mengingat karena ketika misalnya misa Jumat pertama saya melihat kok wajah-wajahnya tuh kurang menunjukkan keguyupan gitu ya, sebagai umat beriman gitu, orang Katolik pada saat gitu. Ibadat yang bersama ya Romo. Jadi hanya untuk melihat seperti suatu kewajiban dan suatu yang mungkin punya niat untuk memohon kepada Tuhan sesuatu yang mau dimohonkan, tetapi bahwa saya punya saudara-saudara yang seiman tidak menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh diperhatikan kan gitu kan. Padahal itu kan suatu bentuk yang menurut saya di zaman ini, kalau saya tidak melihat saudara saya sendiri, saya tidak mencintai saudara saya, apakah saya adil untuk mengatakan bahwa saya harus mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan, padahal kita kurang melihat atau kurang peduli terhadap mereka. Betul. Jadi nggak usah melihat yang jauh, lihat dulu di sekitar kita ya Romo ya. Romo, terus apalagi yang bisa kita implementasikan ya Romo dalam masa Prapaskah yang baik ini untuk beroleh suatu rahmat dari Tuhan? Kita peduli, tadi yang Romo udah ungkapkan bagaimana kita peduli di tengah keluarga juga sesama. Selain kepedulian, kadang kan orang hanya sekedar saya peduli, tapi tidak berbuat. Iman tanpa suatu perbuatan juga tidak ada artinya ya Romo ya. Bagaimana kita bisa melakukan yang lebih simpel aja Romo? Mungkin Romo ada contoh lagi. Apakah ini contohnya cukup membantu menjelaskan itu semua? Tapi mungkin saya coba, ada seorang bapak yang mempunyai seekor anjing yang dia sangat cintai. Suatu saat anjing itu melarikan diri atau tidak ada di tempat sehingga bapak itu mencari-cari. Bapak itu mencari-cari dan ternyata sudah 2 hari dia tidak temukan. Akhirnya dia mencoba untuk membuat iklan bahwa ada anjing yang hilang dengan ciri-ciri seperti ini. Bapak itu juga tahu bahwa kalau untuk orang-orang punya semangat lebih adalah harus ada imbalannya, bahwa nanti akan diberi hadiah kalau menemukan anjing ini. Nah, nggak beberapa lama lalu ada seorang yang menelpon bapak itu karena dia berikan nomor teleponnya. Lalu menghubungi, apakah betul anjing ini ciri-cirinya seperti ini. Lalu bapak itu mengatakan, benar.
Tapi anjing ini kok begitu tidak bernafsu, tidak lamban, tidak mau makan, seperti sedang sedih gitu kan. Lalu bapak itu mengatakan, coba tolong teleponnya dekatkan dengan anjing itu. Oh, Lalu dia panggil anjing itu dengan namanya, lalu anjing itu bergerak semangat gitu, dan dia mencari-cari siapa yang memanggil saya, kok sepertinya dia kenal kenal suaranya. suara itu. Dan akhirnya dia tahu bahwa hanya di telepon itu, dan dia mencoba untuk terus mendengarkan dari telepon itu. Dan akhirnya anjing itu pun akhirnya semangat untuk makan, dan akhirnya bapak itu walaupun jaraknya 150 kilo mendatangi rumah si penelpon dan untuk mengambil anjingnya yang sudah kelihatan bersemangat lagi dalam kehidupannya gitu. Jadi hanya untuk mengatakan betapa relasi itu memberikan kepada kita kesempatan untuk semakin membangun sebuah kegembiraan ya. Betul. Kadang-kadang saya hanya merasa bahwa kalau orang gembira tuh kayaknya apa-apa tuh menjadi sesuatu yang Menyenangkan sederhana gitu dilakukan, ya. Iya. simple jadinya Iya. ya Romo ya. Saya kalau misalnya retret aja ya. Iya. Kalau retret tuh kalau anak-anaknya seneng, bahagia dengan retret itu pasti makan nggak akan dipikir. Bahkan Apapun sisa-sisa gitu makanannya, ya. iya betul. Tapi kalau anak itu tidak nyaman dalam retret, pasti pelariannya adalah makan. Jadi kalau makannya habis, kita jangan merasa, senang gitu ya, rumah retret makannya habis. Tetapi kita harus ingat proses retretnya sendiri seperti apa. Betul. Karena saya sering kali melihat, karena saya pernah di Civitas sekian waktu, jadi merasa, oh iya ya, kalau orang gembira itu apa-apa sepertinya sudah cukup gitu. Apa itu udah nggak menjadi penting lagi gitu. Rasanya semua penuh sukacita ya Iya. Romo ya. Iya. Berarti kita memang harus mempunyai hubungan relasi yang baik pertama dengan Tuhan kita Iya, tentunya ya Romo ya. betul. Supaya kita bisa mendapatkan sukacita dalam situasi Ya. apapun. Dan anjing ini kan merasakan bahwa tuannya baik. Jadi dia tahu ini kesaksian, karena tuannya baik, memberi kesaksian pada dirinya Sendiri, ya. Sehingga dia selalu, entah itu dia merasa bahwa apa yang pun yang dibuat tuannya ataupun hanya panggilannya, dia sudah sukacita. Sudah senang sekali Iya, ya. iya. Betul. Dan berarti kita harus mempunyai suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Pertama dengan cara kita bagaimana kita berdoa ya Iya, Romo iya. ya. Kemudian mengenal firman-Nya tentunya, dan untuk menjadikan suatu pelaku firman-Nya ya Romo ya. Romo, dari dua bacaan pada hari ini ya, Romo katakan tentang sabar, setia, sukacita. Ya. Itu semua kita harus memperoleh dari relasi yang baik dengan Tuhan tentunya. Ya. Ada hal apa lagi Romo yang bisa kita jadikan pedoman sebelum kita mengakhiri ini? Sebetulnya saya ingin menutup dengan sebuah cerita juga. Iya. Ada seorang bernama William, bapaknya menginginkan dia menjadi seorang bisnismen, karena bapaknya punya usaha yang sangat luar biasa besar dan ingin diteruskan oleh anaknya. Lalu anaknya mengatakan, oke, tapi diberi liburan dulu. Lalu bapak itu menitipkan satu kitab suci untuk menjadi bekal di dalam perjalanan. Di dalam liburan dia. Iya. Lalu setelah pulang, anak itu tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tuanya untuk menjadi seorang yang nanti dia kuliah di tempat yang sesuai dengan menjadi bisnismen itu. Tetapi ada tulisan yang orang tuanya baca ketika dibuka kitab sucinya adalah kata-kata yang tidak ada yang menghalangi. Ternyata ketika dia berproses untuk membaca kitab suci, akhirnya dia merasakan ada gerakan hati yang menginginkan dia menjadi seorang misionaris, keluar dari dirinya. Dan dia membaca, ternyata dia melihat bahwa seperti di Afrika butuh misionaris untuk mewartakan keselamatan. Setelah dia selesai kuliah yang dibutuhkan untuk menjadi bisnismen, ternyata orang tuanya kaget karena anak itu ternyata bukan menjadi bisnismen, tetapi dia menjadi seorang misionaris. Dan ketika dibuka kitab suci yang diberikan oleh ayahnya itu, dia mengatakan tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Iya, di dalam kitab suci itu. Jadi
moto yang menguatkan dia untuk pergi ke tempat untuk menjadi seorang misionaris. Lalu dia mencoba mewartakan di tempat yang dia punya cita-cita atau visinya, dan akhirnya ketika ternyata memang tidak selalu mudah mewartakan Tuhan itu, dan ternyata keluarganya tahu bahwa dia sedang mengalami ketidakmudahan, bahkan sakit, lalu orang tuanya datang untuk menjemput dia. Menjemputnya. Dan ternyata ketika itu dia juga melihat ada sesuatu hal yang menarik, adalah ungkapan yang ada di tulisan kitab suci di halaman depan. Jadi dia punya moto untuk mengatakan yang terakhir adalah tidak ada penyesalan. Wah, Jadi hanya untuk mengatakan apapun yang dia pilih saat ini, dia tidak tidak menyesal. menyesal. Walaupun tampaknya orang melihat begitu banyak kesulitan, begitu banyak yang tidak dipahami oleh orang tuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi 3 moto ini menguatkan dia untuk mengatakan bahwa kitab suci ini menjadi sumber dan relasi yang kuat, dan akhirnya dia mengenal Tuhan dan mewartakan Tuhan. Luar biasa. Kita pun juga harus seperti itu ya Romo ya. Kadang-kala di tengah kesibukan kita suka lupa untuk membaca firman Tuhan. Atau pada hari ini pun kita mewartakan di dalam acara Oase Rohani Katolik ya Romo. Semoga semua pun yang mendengarkan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya Romo ya. Memang harus diingat, Betul. kalau kita berani bersaksi karena kita punya relasi. Benar. Gitu ya. Iya. Jadi jangan pernah merasa bimbang, bangun saja relasi dengan Tuhan, bangun saja relasi yang semakin baik dengan dalam hidup iman kita. Pasti kita juga ingin berbagi kok dengan orang lain. Kalau orang Katolik tidak punya semangat untuk berbagi, sharing, kan pertanyaan kita, apakah betul kita bergumul dalam Dengan hidup Tuhan. kita dengan Tuhan gitu. Betul. Seperti Ayub gitu kan. Iya. Sampai pergumulannya begitu tidak nyaman, tapi Tuhan ternyata membereskan. Membereskan dan menyempurnakan kembali Iya. semuanya ya Iya. Romo ya. Luar biasa sekali. Romo Heri, terima kasih ya buat Sama-sama. kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua untuk beroleh kesabaran, kesetiaan, hingga akhirnya hidup kita membuahkan sukacita di dalam beriman kita ya Romo ya. Iya, menjadi Terima kasih. saksi-saksi hidup. Menjadi saksi hidup dan terang Tuhan bagi sesama. Iya. Terima kasih ya Romo Heri. Sama-sama. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Adrianus Heri Wijayanto SY, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Heri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan bagaimana kami berelasi dengan Engkau, sehingga kami pun memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk membagikan kepada orang lain, membagi di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan itu penuh kasih dan menyayangi kita semua, sehingga kami pun menjadi sadar betapa relasi dengan Tuhan itu memberikan rahmat kekuatan untuk melihat kehadiran Tuhan dimanapun Tuhan menghadirkan dan menciptakan segala sesuatu dengan kebaikannya. Maka berkatilah langkah-langkah kami selanjutnya, berkatilah juga umat yang mendengarkannya, semoga dalam berelasi dengan Kristus, bukan hanya Kristus hanya sebagai contoh dalam kata, tapi juga berani mengikuti seperti Kristus melakukan apa yang dikehendaki Bapa dengan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Bapanya. Maka mudah-mudahan kami pun mampu menyenangkan Tuhan dalam kata dan tindakan yang masih diberikan kepada kami. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga semua pribadi yang ada dan mendengar, serta kami semua yang ada di sini, diberkati dengan rahmat dan kuasa Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga Allah memberkati kita semua dengan rahmat yang kita mohonkan, dan Tuhan menyempurnakan apa yang kita inginkan dengan kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila,
Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita sembahkan ke depan altar suci semua karya bakti dan abdi, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi haleluya, sambil bernyanyi haleluya, glory haleluya. Terimalah ya, terimalah bagi kreasi kami, kita dapat tunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah pemberian hanya ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, terimalah bagi kreasi kami, hanyalah alunan kita dan sanunai sajian kami. Terimalah ya, terimalah pemberian hanya ini, cinta bakti dan angkat mata yang suci, berkati kami. Terimalah ya, terimalah bagi kreasi kami, mari